Selamat pagi semuanya. Oke, gimana ini membaca? Baik. Baik. Semuanya baik, benar? Ada yang lagi galau? Kenapa bilang? Ya, jangan coba galau ya. Kita belajar harus semangat. Apalagi sekarang pelajaran matematika. Ilmu ya? Benar. Oke, sebelumnya ini ada semua kalau ada yang bikin? Pak. Gimana ya? Adanya ada yang pasti Pak. Ya. Di sini kayaknya siapa ya? Dilani, Pak. Oke, aman. Oke, ini sebelum kita belajar memimpin doanya. Sebelum kita belajar dan kita berdoa kepada nanti kesempatan. Doa selesai. Akan membahas tentang bacaan aritmatika. Nah, sebelum kita materi, mari kita ingat dahulu. Kita kan pernah belajar yang waktu SMP itu tentang barisan aritmatika. Pada ingat nggak? Wah, kenapa nggak ingat ini? Baru lulus kok udah Pak. Sebelum ke materi lagi, pernah nggak sih kalian memperhatikan jumlah kursi di dalam kelas? Pernah. Asli ya. Nah, apakah jumlah kursi di setiap baris itu sama atau tidak? Ada yang Oke, misalkan ya, jika jumlah kursi di setiap baris itu berbeda, apakah kalian bisa menemukan pola? Ya, misalkan yang baris pertama itu 8, yang baris itu 8, yang dalamnya bisa menemukan nggak? Oke. Di sini kan kita coba ya untuk nanti memperhatikan meja-meja yang ada di kelas ini. Nah, sebelum ke sana, di sini ada tujuan pembelajaran kita. Untuk tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik dapat menentukan pola dari suatu barisan, kan? Kemudian peserta didik juga dapat menentukan jenis bentuk suatu barisan aritmatika. Oke. Masih ingat nggak? Pola dari 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 itu kalau disederhanakan menjadi berapa? Berapa tambah berapa? Betul ya. Perhatikan apa yang saya katakan. Misalkan ada 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 itu berapa? Oke. Kalau misalkan kan dari itu kan ada 4 makan 4 berarti 4 itu ada. Nah, untuk 4 yang pertama di sana itu akan menggunakan tapi disebutnya itu n ya. Tahu n ujian sama u ya. Kan pernah belajar di SMP. Itu pertama. Bila yang selanjutnya itu nggak juga jadi apa? Ya. Yuk, mohon maaf ya. Nah, barusan kan kita udah tahu ya selisih. Belum selisih tapi tadi udah tahu urutannya seperti apa. Nah, misalkan sekarang kita pada di kelas nih, kursinya itu kan pasti ada urutan ya. Ya, betul. Oke, misalkan posisinya itu menuju ke belakang, apakah yang barisannya itu sama, kursinya berbeda? Beda. Oke, misalkan kita hitungnya itu peningkatan kedua ya. Di kursi yang pertama itu paling depan itu ada 4, yang belakang itu berapa? 2. Tinggi. Betul. Ya. 8. Karena tadi saya ucapkan yang 4. 5 dan 2 8. Ya. Nah, lalu kan baris kedua ya. Baris kedua itu berapa? 12. Kenapa 12?
kelipatan dua, ingat kelipatan dua, 16. Jadi berapa? 16. Oke, 16. Bagus sekali. Nah, kan dari tiap baris itu pasti ada jaraknya, bedanya. Nah, cara mengukur beda ada yang tahu nggak gimana? Oke, bagus. Beda, berbeda itu seperti ini. Jaraknya jarak dari berapa? Nah, jadi suatu barisan dengan beda atau seperti antara dua bentuk itu selalu tetap atau tetap itu disebut apa? Barisan. Disebut apa? Barisan. Oke, ayo kita mulai memahami. Nah, oke. Di sini ada informasi ya. Perhatikan gambar kita ya. Jadi ayo kita bandingkan banyak meja dan kursi pada kedua gambar. Nah, terdapat satu meja bentuknya segi empat ya. Nah, di atasnya itu ada satu. Jadi berapa kursi? 4. Nah, kalau ada 2 kursi, ada 2 meja disatukan, berapa perbandingannya? Ada yang bisa jawab? Kursinya 2. Ingat, ini polanya itu meja dan kursi. Jangan melihat maknanya itu berapa tadi, tapi yang dilihat gambarnya. Perhatikan lagi coba, kan yang itu satu meja ya, ini 2 meja. Kan bila digabungkan, maka yang satu sisinya itu pasti bakal bukan menghilang ya, tapi bergeser. Nah, jadi berapa ini? Nah, oke. Kalau di sini kan sudah dibagi kelompok ya sebelumnya 4 orang dan 4 orang. Nah, kita diskusikan ini menurut kelompok itu untuk berapa orang yang datang duduk dengan berbagai meja di tempat tadi. Boleh sambil dicatat aja di tabelnya 10 orang. Atau ada yang mau langsung menjawab itu tidak apa-apa. Berapa ada yang tahu? Berapa orang? 1 orang kebagian lo berdiri. Ayo tadi ada bicara masa sekarang mau malu. Jadi kan? Oke, itu tidak. Tidak. Nah, selanjutnya karena kita udah berkelompok, di sini saya punya satu permasalahan yang harus kalian kerjakan di lembaga kerja masa kali ini. Ini saya bagikan dulu ya. Oke, dulu jangan dulu dikerjakan sebelum ada dari saya. Untuk lembaga kerja ya, lihat dulu ya, kalian bisa keluar terlebih dahulu bekerja. Kemudian kalian jangan lupa menuliskan protokol. Setelah akan menjawab yang tersedia pada pertanyaan dan setiap pertanyaan tadi saya harap ada yang mau berdiskusi minimal 1 orang kelompok. Siap. Oke, waktu pekerjaan dimulai dari sekarang dalam 10 menit. Silakan. Dan apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung saja ya. Pak.
Oke, lewat itu belum semua. Wah, kamu Gimana nih programnya, udah selesai belum? Udah ya. Kalau boleh tahu udah sampai mana nih? Sampai mana? Kalau ini sampai mana? Baru mana sih? Ini bukan segitu ya? Ya apa? Boleh tahu udah sampai mana? Boleh sekarang. Sebagai pembahas. Oh, kita salah ya. Kita udah 47. Iya benar. Ini kan Udah selesai semuanya? Udah 1 menit lagi ya. Oke, untuk waktu bekerja sudah selesai ya, sudah 10 menit. Gimana? Oke, masih ada yang nulis. Pokok 1, benar mas, benar. Cepat ya. Siapa juga untuk yang mau mempresentasikan ya? Boleh teman-teman yang mau sudah siap semuanya? Pertanyaan? Siap semuanya? Siap. Gimana pertanyaannya? Susah nggak? Sekarang punya untuk presentasi ya, jadi silakan untuk wakilnya yang boleh ke depan ya. Lalu kita ke depan ya. Cepat cepat ya, karena kalau kita ini sebentar lagi. Ayo kelompok 1. Makan jawaban yang mana? Oke. Gimana pesannya? Jika dalam kerja seperti itu ada masalah satu dan ayo coba. Nah, saya ingin tiap kelompoknya itu siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi untuk masalah satu, yang satunya lagi menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang ke-1, dan yang satunya lagi ayo berubah. Apa yang
Oke, jangan lupa ya. Oke, langsung aja yang masalah satu silakan sampaikan hasil diskusinya. Di permasalahan itu kan ada letaknya. Maka pertama buat susunan korek. Barisannya 4 terdiri dari 4, 10, 13, 14. Tambah yang kedua lengkapi tabel. Susunannya ada 5, letaknya susunan ke-1 ada 4, susunan ke-2 ada 5, susunan ke-3 ada 10, susunan ke-4 ada 13, susunan ke-5 ada 16. Apakah selisih antara mesin buku yang belum selalu sama? Apakah susunan itu berbentuk barisan dan yang mengikat? Ya, jawabannya ya. Menurut kalian dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20? Jawabannya ya. Untuk menemukan banyaknya kata koreksi pada kolom 20, untuk kita menentukan kolom pertama dulu dengan memasukkan ada sebanyak 4 letak koreksi, maka 4 sama dengan 4 ditambah 1 ditambah 1 dikali 3. Untuk pola kedua 7 sama dengan 4 ditambah 2 kurang 1 kali 3 plus 3. 4 ditambah 3 kurang 1 kali 3 pola kedua 4 ditambah 5 kurang 1 kali 3. Dan seterusnya dengan rumus UM sama dengan A ditambah M kurang 1 dikali 3. Nah, sampai sini ada yang berbeda pekerjaannya atau sama? Sama? Iya. Oke, kalau sama saya tidak untuk kesimpulannya yang tadi yang berbeda dari itu. Ya, siapa? Jadi kadang-kadang mereka itu sudah 20 yang menggunakan itu adalah 50 sama dengan 4 dikali 50 dikali 1 dikali 3. Hasilnya adalah 60. Yang lain jawabannya sama betul. Berapa? Oke. Dari ini kita sudah bisa juga cara menentukan di mana. Nah, kalau kita sudah tahu cara menentukannya, karena di sini juga saya berikan contoh untuk kalian coba dari pemahaman kalian itu soal ini. Nah, boleh untuk kelompok yang terakhir boleh disajikan hasil yang itu. Dari coba itu sebetulnya depan itu dulu seperti juga kita tidak mulai dari baris depan belakang. Yang menjadi baris di belakang ini 4 kursi dari baris ini panjang. Bila dalam bentuk pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, maka berapa kursi pada baris tersebut? Depan saja baris pertama itu kan ada 20 kursi. Terus kita mau menghitung pada baris 30, jadi punya 10 dengan 20 kali 10 kurang 1 kali 4 dia menjadi 6. Sama benar. Dari apa dulu untuk boleh duduk kali. Terima kasih ya sudah menonton. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita berkaitan dengan konsep barisan aritmatika, betul nggak? Nah, barisan aritmatika itu kan barisan yang selisih antara dua bentuk yang diurutan sama-sama. Tadi sudah kalian ketahui kan? Nah, dan juga dalam kasusnya itu selisihnya itu berapa? Di 3. Nah, kemudian yang dapat yang dari pola susunan dibantah mereka itu tadi 3. Nah, untuk menggunakan rumus UPN itu jadi berapa tadi? Tadi sudah kalian kerjakan rumusnya ya A ditambah N kurang 1 dikali E. Oke. Nah, dari sana kita itu dapat menentukan banyak kata PKB untuk bentuk yang ke-20 dengan melakukan yang 20. Nah, kita akan menghasilkan yaitu 58. Jadi banyak PKB yaitu 58. 61. Oke, gak apa-apa ya. Kalau misalkan ada perbedaan sedikit, mungkin itu wajar saja. Nanti kalian bisa mengambil lagi atau menggali lagi materi-materi yang ada di buku siswa. Oke, ini sudah yang kita mau pelajari dulu.
Apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Kita bisa menentukan pola tulisan. Oke, lagi. Lagi. Bisa ambil barisan yang dibilangkan satu dua memang lebih mengatakan tadi ini soalnya yang ini. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentunya tujuan dari pembelajaran kita ini tercapai. Jadi kita dapat menentukan pola dari suatu barisan bilangan, kemudian kita juga dapat menentukan rumus untuk n suatu barisan matematika. Nah, itu mungkin arti dari materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, saya ingin mengajak semuanya untuk terus belajar lagi sampai benar-benar memahami apa itu barisan aritmatika, karena di materi selanjutnya itu akan terus berhubungan dengan aritmatika. Nah, jadi nanti akan saya buku siswanya dan kalian bisa mempelajari lebih dalam lagi. Siap? Siap? Siap. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menjadi jalan kalian untuk memokong bagaimana masa depan yang lebih baik. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.